Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, menjelang musim liburan di Baidaihe, suasana politik Tiongkok mendadak tegang. Beijing belum masuk masa sarang kosong, namun pemandangan tak biasa telah tampak di jantung ibu kota. Kendaraan lapis baja milik grup tentara ke-82 kerap melintas di sepanjang jalan Chang'an, jalur paling vital di Tiongkok. Bandara San Haiquan, titik utama penerbangan pejabat tinggi ke Baidaihe, telah dikosongkan, beralih ke status siaga perang. Bahkan para pekerja teladan yang biasanya dihadiahi rekreasi ke tepi pantai justru ditahan di Beijing dan diwajibkan mengikuti konsolidasi serta mobilisasi pemikiran. Setiap langkah yang dilakukan bukan sekedar prosedur pengamanan, melainkan operasi berirama, penempatan strategis serempak dengan satu tujuan yang sangat jelas: memblokir jalur, mensterilkan informasi, dan menutup semua ruang kompromi sebelum perhelatan besar Baidaihe dimulai. Rapat belum resmi dibuka, tapi pertempuran sebenarnya sudah berlangsung diam-diam. Babak pembuka bukan rapat, tapi konfrontasi. Banyak yang mengira dinamika ini hanya ritual menjelang pertemuan rutin para elit Partai Komunis Tiongkok (PKT). Namun kenyataannya jauh lebih dalam dan menegangkan. Tahun ini, Baidaihe bukan sekedar agenda internal tahunan, melainkan rapat akhir zaman, di mana tak ada ruang untuk tawar-menawar. Semua tahu yang dipertaruhkan hanyalah utang kekuasaan Xi Jinping dan masa depan sistem politik negeri tirai bambu. Dulu, Baidaihe dikenal sebagai arena negosiasi, tempat para petinggi partai menyulam konsensus. Kini, Baidaihe telah menjelma menjadi ruang konfrontasi, tempat kartu-kartu terakhir dikeluarkan sebelum jatuhnya tokoh utama. Peta kekuatan. Siapa mengatur langkah siapa tersingkir. Gerak cepat grup tentara ke-82 ke Beijing terjadi di bawah instruksi jaringan Komando Wilayah Tengah, bukan atas perintah langsung Xi Jinping. Meski posisi Panglima wilayah ini masih kosong, pengendali sesungguhnya adalah Komisaris Politik Su Techin, loyalis Chang Youxia. Chang sendiri merupakan tokoh berpengaruh dalam kelompok militer inti, dikenal sebagai Grup 13. Di sisi lain, kepercayaan Chang lainnya juga menempati posisi strategis. Huang Ming di Komando Wilayah Utara dan Wu Yanan di Selatan. Sebaliknya, Xi Jinping kini hanya menggenggam Komando Wilayah Timur, terisolasi di selatan Sungai Yangtze, diapit tekanan dari armada Amerika Serikat di luar, dan 3 komando wilayah dalam negeri yang dikuasai kubu lawan. Jalur pergerakan pasukan ke utara sudah diputus. Jika terjadi eskalasi, jalan evakuasi pun telah tertutup. Xi Jinping benar-benar dalam posisi terjepit. Siapa yang menggerakkan pasukan? Hanya satu nama yang muncul konsisten, Chang Youxia. Saat susunan kepemimpinan 5 komando wilayah masih belum sepenuhnya terisi dan berbagai perubahan personal terus terjadi, hanya Chang yang mampu mengeluarkan perintah efektif. Inilah yang membuat Baidaihe tahun ini digelar lebih awal, bukan karena perubahan jadwal, melainkan karena skenario sudah bocor dan waktu tak bisa lagi ditunda. Yang dipertontonkan di balik layar bukan musyawarah elit, tapi operasi potong jalur oleh kubu Chang, bukan lagi ruang rapat, melainkan kursi pengadilan politik. Misteri grup tentara ke-82, mengapa selalu mereka? Pilihan mengerahkan grup 82 sangat logis secara strategis. Markas mereka di Baoting, hanya 140 km dari pusat Beijing. Dengan kekuatan penuh, bisa masuk kota dalam 2 jam. Mereka adalah satuan reaksi tercepat, perangkat tempur terkuat, dan unit yang punya sejarah tangan besi dalam penindakan politik. Dari divisi ke-38 yang menumpas aksi Tiananmen 1989, hingga kini dimodernisasi menjadi Grup 82. Pasukan lain seperti Grup 83 di Henan terlalu jauh, sedangkan Grup 81 di Changjiakou hanya bersifat pengamanan.
tak punya kekuatan penindakan seperti Grup 82. Sejarah mencatat, begitu Divisi 38 bergerak, pusat kekuasaan berguncang, ungkapan yang bukan isapan jempol. Sistem persenjataan Grup 82 kini dilengkapi tank berat, artileri swagerak, drone tempur, dan sistem penindasan elektronik. Jika ada gejolak di Beijing, hanya mereka yang mampu mengunci dan mengendalikan situasi dengan presisi tinggi. Dalam hitungan jam, seluruh urat nadi ibu kota bisa diambil alih. Dua peristiwa kunci pembersihan lapangan. 1. Pekerjaan teladan dari liburan ke karantina politik. Biasanya, pekerja teladan dari seluruh negeri diundang ke Baidaihe sebagai bagian dari tradisi kedekatan partai dengan rakyat bawah. Mereka tak hanya liburan, tapi juga menyampaikan aspirasi dari akar rumput. Tahun ini, semua berubah. Wang Tongming, pejabat tinggi PKT, langsung menemui mereka di Beijing, bukan untuk melepas keberangkatan, melainkan menahan dan mengonsolidasikan mereka secara kolektif. Secara resmi disebut pemulihan, namun sejatinya adalah karantina politik, kontrol ketat atas informasi, memastikan tak ada narasi liar atau rumor tentang kondisi rapat yang sampai ke telinga birokrasi bawah. Satu cerita kecil yang menyebar bisa memicu spekulasi, memicu instabilitas di bawah permukaan. Maka, liburan tahun ini berubah menjadi sensor pemikiran. Pekerja teladan hanya boleh pulang dengan satu pesan, segalanya stabil dan normal. 2. Bandara San Haikuan, titik masuk yang disterilkan. Bandara kecil yang selama ini digunakan untuk latihan, kini berubah menjadi pusat pengamanan super ketat. Sejak awal Juli, bandara disterilkan total, semua latihan dibatalkan. Hanya menerima penerbangan khusus, seluruh akses udara dikendalikan militer. Sistem anti pesawat disiagakan, jalur penerbangan dimonitor secara ketat, siap menembak jatuh setiap pesawat tak berizin. Tujuannya jelas, menjamin keamanan masuk keluar para tokoh penting secara diam-diam, meminimalisir risiko pengintaian dari udara maupun gangguan eksternal. Di darat, konvoi Grup 82 langsung menyusup ke inti kota melalui jalur-jalur utama, mengamankan simpul-simpul strategis dan menutup akses komunikasi orang dalam. Operasi senyap mengganti motherboard kekuasaan. Apa yang terjadi di Beijing bukan sekedar pengamanan. Ini adalah operasi pembongkaran dan rekoneksi ulang seluruh jalur kekuasaan ibu kota. Seluruh pusat komunikasi, hukum dan logistik dikendalikan pasukan yang loyal pada kubu Chang. Jalur darat, udara hingga sistem komunikasi sudah diriset. Siapa yang punya akses, dialah yang berkuasa. Setiap keputusan diambil di luar ruang rapat, di balik layar, lewat kontrol fisik dan isolasi total. Baidaihe, barometer kekuasaan di tepi pantai. Sejarah membuktikan Baidaihe selalu menjadi penentu arah politik Tiongkok. 1962, penyingkiran Peng Tehuai, cikal bakal pembersihan massal setelah kritik terhadap lompatan jauh ke depan. 1962, pertentangan Liu Shaoqi Deng Xiaoping dengan Mao, lahir dari pembahasan ekonomi di Baidaihe. 1973, pergantian tokoh revolusi kebudayaan, pewarisan kekuasaan dan eksperimen kepemimpinan terjadi di sini. 1988, reformasi ekonomi Chao Chiang dan bibit krisis Tiananmen 1989 bermula di Baidaihe. 2001, Chiang Zemin menegaskan supremasi stabilitas, memperpanjang kendali kekuasaannya. 2012, kasus Po Xilai, perubahan jumlah anggota Politburo Standing Committee, penetapan Xi Jinping sebagai penerus. 2022, sekarang, rapat tanpa pengumuman resmi, tapi penutupan akses, mobilisasi pasukan, dan manuver elit menandakan Baidaihe baru terus berlanjut, makin rahasia, makin mematikan. Baidaihe adalah barometer politik PKT paling akurat. Apapun yang diputuskan di sana, efeknya langsung terasa di Beijing. Orang luar hanya melihat villa, pantai dan angin laut. Namun para pengamat politik tahu, setiap lampu yang menyala di villa elit, setiap mobil yang melintas diam-diam adalah sinyal perubahan besar. Penutup,
Siapa menguasai panggung, dia bertahan. Tahun ini, Baidaihe datang lebih cepat, pengamanannya lebih brutal, dan pertaruhannya lebih tinggi. Bukan lagi soal apa yang Anda katakan, tapi apakah Anda masih punya kontrol di tangan. Dalam politik PKT, siapa yang menguasai panggung, dialah bagian dari panggung. Baidaihe bukan forum kompromi, melainkan arena pertarungan kekuasaan yang sesungguhnya. Badai Baidaihe sedang menuju puncaknya. Siapakah yang akan bertahan? Siapa yang akan tersingkir? Jawabannya akan segera terungkap, bukan di ruang rapat, tapi di garis depan perebutan kekuasaan yang sunyi namun mematikan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.